Terima kasih Tuhan. Hanya itu yang kami bisa ucapkan kepadamu. Terima kasih. Untuk penjagaan Tuhan. Untuk perlindungan Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh hidup. Dapat kesehatan yang cukup. Dapat juga berkat yang cukup. Terima kasih. Berkati kami semua di tempat ini. Kuasai ruangan ini, gereja ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Berfirman Engkau dengan hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah tentunya di tempat ini. Gembala, sidang, koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita. Di dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-7. Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-16. Saja terlebih dahulu. Kalau saudara sudah mendapatkan Lukas pasalnya yang ke-7, khususnya di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kalau saudara tidak berkeberatan, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2 ayat penting sebelum nanti kita masuk di ayat-ayat yang lain. 1, 2, 3. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Dan Alkitab katakan Yesus membangkitkan seorang anak laki-laki yang telah mati untuk hidup kembali. Dan kalau kita baca proses serta apa yang terjadi dari awal sehingga kita masuk di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Alkitab katakan bukan hanya beberapa dari mereka tetapi semua orang itu ketakutan. Baik dari rombongan Tuhan Yesus maupun orang-orang yang sedang mengusung dan menyertai janda itu. Rombongan anak yang mati itu. Ketakutan mereka bukan ketakutan yang menakutkan, tetapi ketakutan yang tanda kutip. Ada satu semangat, ada satu api yang berkobar. Mereka melihat Yesus karena mereka ngeri melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Bukan mereka mau lari dari kuasa itu, tetapi mereka begitu terkagum-kagum dengan kuasa itu. Dan Alkitab katakan ayat selanjutnya atau kata selanjutnya, dan mereka memuliakan Allah. Dari sana kita bisa tahu. Ketakutan yang timbul bukan ketakutan yang biasa mungkin terjadi karena masalah dan persoalan, karena tindakan atau mungkin karena efek seseorang yang mengancam, ya, bukan. Tetapi Alkitab menjelaskan mereka memuliakan Allah, berarti ketakutan yang berbeda. Dan di situ sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya.
Dan ayat yang ke-17 yang luar biasa, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Akibatnya yang ditimbulkan dari keajaiban mujizat itu, maka kabar spread. Kabar itu tersebar kemana-mana. Kabar yang menakjubkan itu. Berita kabar dari surga itu, kabar yang menyenangkan itu. Kabar tentang mujizat, kabar tentang kuasa Tuhan yang ajaib itu ternyata tersebar ke seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Dan memang kalau Tuhan bekerja seperti itu, saudara. Ketika Tuhan melawat saya, Tuhan melawat Anda, maka kabar itu dengan cepat akan tersiar kemana-mana. Dan itu adalah satu cara Tuhan untuk menyebarkan Injil kerajaannya dengan luar biasa. Dan kabar itu harus terjadi, harus ada dalam kehidupan saya dan Anda di tempat ini. Kabar mujizat, pertolongan, keajaiban Tuhan itu harus berlangsung dan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang mendengar kabar itu dan mereka bisa bertobat dan boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin, saudara. Bukan kabar-kabar yang menakutkan yang datangnya dari dunia. Justru saya dan Anda di tempat ini adalah utusan-utusan Allah yang harus mengabarkan kabar sukacita tentang Tuhan. Dan saudara, kenapa mereka bisa mendengar kabar itu? Jawabannya sederhana. Karena seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah mereka. Dan Allah telah melawat umatnya. Ini yang saya mau garis bawahi. Tuhan melawat saya dan Anda di tempat ini. Amin. Ketika kita sedang sakit, kita mau Tuhan melawat kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kita mau Tuhan melawat kita. Ketika kita ada dalam situasi yang tidak nyaman, kita mau Tuhan mendatangi kita. Bahkan di gereja ini pun Tuhan sedang melawat kita. Dengan mata jasmani yang mungkin kita tidak lihat. Tetapi kalau saudara cerdik untuk memakai mata rohani Anda, terlihat dengan jelas. Sedikitnya 2-3 orang berkumpul saja di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di situ. Hari ini kita lebih dari 2 dan 3 orang. Pasti kuasa Tuhan itu kuat kita rasakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, di samping itu kita bisa melihat dan mempelajari dan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bagaimana sesungguhnya sampai Tuhan melawat kita. Kalau saya punya hutang, saya mau Tuhan melawat saya. Dan kalau saya sudah dilawat Tuhan, pasti hutang saya dibayar. Setuju, saudara? Kalau saya belum punya jodoh atau Anda belum punya jodoh dan Anda minta kepada Tuhan, Tuhan lawat saya Tuhan. Mungkin tampang saya pas-pasan Tuhan. Jelek enggak, cakep-cakep sekali juga enggak. Tapi biar kau rubah, bukan dioperasi muka ini, tapi biarlah hadirat Tuhan ada gitu. Biar mungkin tampang kita enggak lurus. Mungkin agak sedikit bengkok gitu. Mungkin enggak pas, enggak simetris. Tapi kalau Tuhan lawat kita, berubah itu muka jadi sempurna. Mungkin kita adalah orang yang biasa. Saya pernah cerita teman saya, hanya lulusan SMA. Lulusnya juga terpaksa dan dipaksa. Karena ujiannya saja ya jujur terbantu. Dan orang yang membantunya salah satu juga saya. Dia Inggris tuh jeblok-jeblok banget. Dulu. Bahkan kalau ujian Inggris nggak pernah dapat 1, no. Jadi kalau 20 ya salah 20, 50 ya salah 50. Ya kalau Anda bilang kok ada betulnya umpama 100, betul 3, itu juga kebetulan. Multiple choice, yang pilihan gitu, tek gitu. Dia dapat baru 3, 4, benar. Sampai dipanggil guru berulang-ulang kali. Sampai ya mungkin gurunya karena bukan Kristen pada saat itu. Jadi dikata-katain,
kamu tuh goblok banget, tolol gitu. Sampai saya dengernya aja gitu nggak tega gitu. Tapi kalau dia keluar, kita teman-teman 30 orang juga sebut dia, lu goblok banget sih gitu. Sebetulnya I am itu kan pelajaran biasa, I am gitu, I titik-titik, masa dia tulis I are gitu. Kan nggak nyambung gitu. Dan waktu saya bilang, ini I are-nya dari mana sih I ke R? Terus dia bilang, gue gak tahu harus apa, M, R atau is. Lu gila ya, masa lu tulis I is? Terus dia bilang, yang mana? Justru gue gak tahu, ampun deh. Saya bilang, lu kelas berapa? Sama kayak lu kelas 3 SMA. Masih gak tahu. Jadi waktu ujian, dia liatin saya terus. Jadi waktu ujian dia lihat saya terus, dia bilang, saya bilang ini 100 ini soalnya. Terus, tolong, bilang help aja nggak bisa. Help. Saya bilang, help. Sampai dia bilang sama saya, lu nggak usah tulis nama lo, biar kosong itu jadi gue punya. Jadi, ya Tuhan baik karena saya lahir dari bapak ibu yang selalu juga bahasa Inggris di rumah, ya, sering berbahasa Inggris. Bahasa nasional kedua mereka setelah Indonesia, Belanda, terus ketiga Inggris. Jadi saya terbiasa dengar itu gitu. Ya puji Tuhan itu bukan kebetulan tapi anugerah. Gitu. Jadi saya kerjakan. Saya lihat dia udah di pojokan. Help. Jadi saya bilang, iya kita tukeran. Anak-anak udah tahu. Makanya kalau saya mau kerjakan dia, yang lain juga bilang, gue juga help. Jadi saya tulis cepet. Selesai, terus saya bilang sama sebelah, dulu nih dosa saya. Saya bilang bagikan sama yang lain. Saya bilang sama teman saya, lu salah 20, tetap lulus. Jangan yang seperti itu gue udah salahin 10. Yang lain bikin gitu. Terus saya bilang, kau salah 35, tetap lulus. Kau 18, pokoknya bikin 17, 21, jangan semua betul semua gitu. Ternyata begitu selesai, dikumpulkan, besok wali kelas bilang begini, ujian bahasa Inggris akan diulang. Terus dan wali kelas lihat muka saya, kenapa di sini semua jadi jago bahasa Inggris? Sampai ditunjuk teman saya nih, dan kau yang paling goblok, kenapa tiba-tiba kau penuh hikmat, kebijaksanaan, akal budi? Terus dia jawab, Pak, di mana-mana juga begitu, Pak. Kalau memang Tuhan melawat, dia lawat aja gitu. Dan akhirnya diulang. Mungkin salah satu ulangan yang diulang di sekolah itu, di sekolah saya khusus bahasa Inggris. Dulu loh, tahun 70-an, 79, 80. Dan saya ditarik, ambil kertas lagi, saya ditarik, duduk di depan kepala sekolah. Dan rombongan itu, the gang, itu mereka kerjakan sendiri. Dan seperti Anda tahu hasilnya seperti apa gitu. Hancur berantakan semua. Dan satu saat saya lihat dia di satu hotel bintang 5 gitu. Ini orang yang tadi nih, yang IR. Dia ngomong sama bule-bule gitu. Pakai dasi, pakai jas. Coba kita kan jadi curigation gitu. Saya lihat udah 20 tahun kita nggak jumpa. Hah? Kenapa ini orang jadi pinter banget gitu. Terus ketawa besar. Saya tahu sebelahnya orang Amerika, orang UK, orang Australia. Tapi dia hadapinya gitu. Tapi kadang-kadang saya dengar gitu bahasanya juga nggak jelas gitu. Gitu. Dan dari jauh saya bilang sama dia gini, hey gitu. Dan dia rasanya apa ya? Itu apa namanya, neglected me gitu. Dan dia kayaknya abaikan saya gitu. Saya lihat, udah besar kali sombong. Nah, saya sudah jadi hamba Tuhan. Dan waktu mereka masuk lift, kebetulan saya juga mau masuk lift. Dan kebetulan saya mau pertegas gitu. Dan ketika masuk lift, saya satu-satunya Indonesia bersama dia, dengan dia dan sekretaris di sebelahnya. Dia masih ngomong lebih jelas dan saya kelihatan bahasanya kurang jelas. Yes, now. Lo nipu rakyat nih gitu ya. Tapi jelas sih keren gitu.
Dan saya masih, ya udahlah dia nggak kenal saya. Begitu di satu lift, di satu floor, itu lift berhenti, terus dia bilang, oke, see you then, see you, oke, bye. Dia tarik tangan saya, gitu. Jadi saya keluar gitu loh. Begitu saya keluar, pintu lift ditutup, baru dia peluk saya. Han, apa kabar? Wah, ini rohnya udah ngumpul nih, pasti rohnya udah ngumpul. Terus dia bilang, I knew you, udah tadi gue lihat lu, aduh apa kabar? Saya bilang, baik, lu kabarnya gimana? Dia bilang, Han ini kantor gue. Wah, kantornya besar. Dan banyak karyawan. Saya pikir saya pendeta terkenal gitu. Karena begitu saya masuk semua berdiri gitu. Pak. Jadi saya juga, hey, shalom. Tapi saya agak kaget ada yang pakai kerudung juga, Pak. Saya pikir masa dia kenal saya sih? Jadi saya juga ikut shalom. Mungkin dia bertobat gitu, shalom. Ternyata I was wrong, saya salah. Yang mereka hormati bukan saya, sebelah saya itu. Ternyata begitu saya masuk tertulis di situ, President Director. Saya bilang, you President Director. Saya bilang, kok bisa keren banget? Terus dia bilang, kau kesini ngapain? Saya bilang, ya saya pelayan Tuhan. I know, dia bilang, saya tahu. Han, Tuhan itu hebat. Saya bilang, gue diangkat tinggi sama Tuhan. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Dia bilang, lo mau sebut nasib, lo mau sebut apa, kayak pokoknya gue diangkat tinggi. Saya tanya, kenapa begitu? Lo korup? Enggak. Kok bisa jadi President Director? Tuhan tuh hebat, dia sertai aku sang goblok ini. Terus Han mau minum apa? Wah, saya pesen apa? Mau panas, mau dingin, setengah panas, setengah dingin. Saya pesen 4-4-nya. Mabok. Mau makan apa? Saya bilang semua gue mau makan. Terus selesai habis makan, minum, terus dia kembali ke tempat duduknya, terus dia buka laci, terus dia angkat buku cek. Han, ini dari Tuhan. Oh, waktu dia mau tulis itu cek, saya nggak ada komentar. Ini paling demen banget nih, saya paling demen. Terus saya bilang, Han, jadi bagaimana? Nah, itu selesaiin dulu, itu tolong diselesaikan. Dia bilang, sebentar ya gue tulis, justru aku kasih kesempatan engkau sebesar-besarnya. Supaya tidak salah engkau menuliskan jumlahnya, ingat itu. Dia tulis, dan ingat IR, gue yang isi jadi IM, lo denger itu. Dia tulis dan dia kasih saya. Dan waktu saya lihat, wow. Saya bilang diberkati. Saya bilang, amin, Han doain. Saya doakan dia dan sampai hari ini saya gak jumpa lagi. Saya malu juga ketemu dia, pasti juga dia kasih, udahlah. Yang saya mau bagikan buat saya, ada kata yang hebat dari dia. Saya disertai Tuhan. Amin, saudara. Oh, kalau kita disertai Tuhan, meskipun ilmu kita gak hebat-hebat banget, tapi Tuhan kita itu maha hebat, pasti kita jadi hebat. Meskipun kita tidak kaya-kaya sekali, tapi karena yang menyertai kita adalah pribadi yang terkaya sepanjang masa, jadi kaya engkau. Meskipun biasa-biasa saja hidup, mungkin saja dari keturunan juga gak begitu-gitu baik, tapi karena yang menyertai engkau adalah pribadi yang sangat baik, jadi baik engkau hidup. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya. Apa yang harus kita lakukan supaya disertai oleh Tuhan? Kita belajar dari peristiwa ini. Mari, coba Anda buka di ayatnya yang ke-11. Yuk baca sama-sama ayat yang ke-11. Seringkali kita mau sukses langsung, seringkali kita mau hasil yang sempurna dalam sekejap mata. Harus ada proses. Dan proses ini terlihat di sini. Ayo baca ayat 11 dengan suara keras, saudara. Siapa yang mau disertai Tuhan? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo, baca sama-sama ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, titik. Terus Alkitab lanjutkan dengan begini, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Terus koma, dan masuk juga begini, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Kalau Anda perhatikan, itu adalah 3 kalimat.
Kenapa tidak diterjemahkan lalu Yesus pergi bersama murid-murid dan orang banyak berbondong-bondong. Udah, kenain, udah. Tapi Alkitab gaya bahasanya nggak seperti itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, titik. Dalam satu substansi. Yang kedua, murid-muridnya pun pergi bersama-sama dengan dia. Perhatikan, kalimatnya ada subjek, ada objek, ada predicate. Jadi kalimat-kalimat yang sempurna dan kalimat yang ketiga, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. 3 kalimat dirangkai menjadi satu ayat yang luar biasa. Saya terjemahkan yang pertama, bagaimana Tuhan bisa menyertai kita, bagaimana Tuhan melawat kita ketika kebersamaan itu erat terjalin. Amin, saudara. Ada Yesus, ada murid-murid, ada orang banyak berbondong-bondong jadi satu. Kapan saya diberkati Tuhan? Ketika saya mau bersatu dengan keluarga saya. Kapan Anda bisa diberkati oleh Tuhan? Ketika Anda mau bersatu dengan tetangga, dengan teman, dengan orang-orang dalam sekantor, bersatu padu erat kebersamaan itu terjalin. Saya percaya ada satu orang hebat, tapi saya lebih percaya kalau ada 3 orang lebih hebat. Kalau 3 orang bersama-sama bisa lebih hebat. Anda lihat banyak tim-tim sepak bola, ketika satu saja pemain dikeluarkan, maka pincang mereka. Satu saja dapat kartu merah, saudara, sudah. Permainan rasa-rasanya berakhir dan kita tahu keunggulan 3, 4, 5-0 itu begitu gampang. Hari ini Tuhan mengajar saya dan Anda di tempat ini untuk hidup dalam persatuan dan kesatuan. Amin, saudara. Saya dengan istri harus satu. Saya dengan anak harus satu. Walaupun ada perbedaan di situ. Tapi keluarga inti harus satu. Nanti saya pertontonkan kepada kakak saya, kepada adik-adik saya, nih loh kita satu. Kalau saya istri dan anak-anak satu, maka mereka bisa lihat gitu. Dan mereka bisa belajar ada Tuhan yang hidup di situ. Buat apa khotbah tetapi keluarga berantakan? Buat apa saya dielu-elukan di luar di mana tapi saya pecah dengan istri saya. Untuk makan aja pecah gitu. Dia mau gudeg, saya mau nasi goreng, nggak nyambung gitu. Ada kalanya dia mau gudeg, saya mau nasi goreng, anak-anak saya mau makanan Jepang. Kalau dicampur juga nggak enak. Jadi kita rapat darurat. Jadi kita mau kemana? Anak-anak saya bilang, mau restoran Jepang dong Pak. Istrinya, restoran Jawa. Makanan Jawa itu sehat. Saya, nasi goreng aja kali mah. Jepang, Jawa, nasi goreng. Jepang, Jawa, nasi goreng. Pemungutan suara. Oke. Kita hormati mama dulu. Lady first. Saya bilang, Ma mau apa? Mau gudeg. Oke, hari ini kita ikuti mama gudeg. Besok ikuti papa nasi goreng. Dan lusa baru restoran Jepang. Terus mereka bilang, Saya juga balas, Ibunya juga bilang. Saya bilang, anak-anak kamu beruntung. Kalau hari ini makan restoran Jepang, besok lusa udah berhenti. Hari ini keren, kita makan gudeg di luar. Besok makan nasi goreng, temani papa. Kan waktu papa makan nasi goreng kan ada bami goreng, ada bihun goreng, ada capcay, ada yang lain, ada apa namanya ayam yang lain. Kau pesen aja, papa mau pesen nasi goreng. Dan akibat itu ya sampai hari ini satu. Dan kalau kita lihat juga Tuhan menyertai kita ya nggak salah lah. Kalau suami istri ribut terus, ribut
Nggak ada persatuan dan kesatuan. Adanya pertengkaran dengan suara tinggi. Bapak, anak, kakak, adik ribut terus. Saya yakin dan percaya Tuhan juga jauh. Tapi kalau kita bersatu, kita jadi kuat. Bagi saya 2.000 perak, but plus Jesus, itu kemakmuran. Kita punya 2.000 perak, tapi bersama dengan Yesus plus Jesus, makmur. Saya pernah punya uang bahkan cuma 1.000 perak, tapi punya Yesus. Saya duduk waktu miskin, susah di bolsak, di kasur yang udah tipis. Karena saking susahnya gitu, kesusahan itu kita tindih di situ. Jadi benar-benar jadi susah itu bolsak, itu kasur makin tipis. Kami masih berdua. Dan istri saya bilang begini, makan apa ya Pak ya kita? Saya bilang, saya cuma ada 1.000. Terus istri saya bilang, ya beli apa ya 1.000 ya? Nggak tahu, masih itu kali sayur tahu. Sayur tahu 1.000 perak dapat sedikit. Ma beli tahunya 1 aja, tapi biar kuahnya sepanci. Jadi kita makan berdua, tapi ada Yesus gitu, enak aja. Bahkan saya pernah sama-sama dengan keluarga, acara Natal, menjelang tahun baru, ibu saya masih hidup pada saat itu. Habis kebaktian Natal, saya yang undang mereka, saya bilang yuk kita sama-sama yuk, Natalan yuk. Saya khotbah datang semua 25 orang. Keluarga dari kakak sampai adik-adik, kami kan bertujuh, menikah, punya anak 2, jadi 25. Saya nggak sangka begitu selesai saya dapat persembahan gitu, terus saya mau pulang, ibu saya bilang begini, Yohan mau kemana lagi? Saya bilang, oh nanti sore baru pelayanan lagi. Oh terus kita mau kemana? Saya lihat ibu saya terus saya bilang, Mama mau makan ya? Mama udah makan belum? Dia jawab gini, belum. Mama mau makan ya? Sangat mau. Mama belum makan dari rumah, sangat belum. Mama tahu kalau pergi sama kamu pasti makan. Ayo kita makan yuk mah. Saya panggil istri saya dan 2 anak saya, ayo makan sama Oma. Terus ibu saya bilang begini, ini yang lain kelompok sirkus bagaimana? Dan saya lihat, aduh, ada 19 orang di situ. Terus saya tanya sama mereka, udah pada makan belum? Sambil doa dalam nama Yesus, sudah loh, sudah. Mereka semua geleng, belum. Terus saya bilang mau ikut makan, mereka ngangguk semua. Saya lihat ibu saya, terus ibu saya bilang, boleh Yohan mereka ikut. Masa saya bilang tidak? I love her so much. Jadi saya bilang, boleh dong. Mama makan itu anak-anak mama. Ayo. Benar Yohan, tidak memberatkan. Hati kecil bilang berat, sangat berat. Yohan, enggak memberatkan. Tidak, saya bilang. Nanti siapa yang bayar? Nah itu yang jadi persoalan, siapa yang bayar? Itu keberatannya di situ. Dan ibu saya bilang seperti kadang orang yang ya kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Siapa yang bayar? Mama nggak mau beratkan kamu. Udah mah kita makan. Saya pikir ada persembahan. Kita duduk di satu meja panjang 25 orang. Saya sengaja duduk di paling ujung kayak Yudas supaya gampang lari gitu. Terus saya pindah ke tengah. Mama saya bilang, kenapa kamu nggak duduk di tengah? Ini mau duduk di tengah. Saya bilang orangnya terlalu banyak. Terus biasalah karyawan kasih menu buat kita. Ini Pak, sebelum baca kan mereka tanya minum apa. Saya orang yang pertama teriak, es teh. Mbak, saya es teh, es. Maksud saya biar rombongan ngikut gitu loh. Es teh ya, dengar baik, saya es teh. Tapi seringkali rombongan gak tahu diri. Rombongan gak ngerti, saya udah berkali-kali es teh. Terus saya bilang sama mereka, kalian minum apa? Aku es teh, es. Aku teh es. Kalian mau minum apa? Saya es teh, es. Kalian apa? Ini es teh. Itu kan kalau di mall 5.000 gitu, 7.000. Es teh. Ponakan. Om Yohan, aku boleh minum itu gak alpukat? Aduh, lo gak ngerti bahasa Indonesia ya.
Saya belaga kencang, apa? ST? Alpukat Om Yohan. Hah? Apa? Alpukat itu di mall, di Plaza Indonesia 25.000, 27.000. Bandingkan dengan ST yang 5.000, jauh. Kecil lagi, 6 tahun, ngerti lagi itu alpukat. Pasti karena diajar orang tuanya itu. Ya akhirnya ngikut menyulut yang lain. Aku es kelapa. Tadi saya bilang petik sendiri kelapa, petik. Akhirnya itu pelangi semua. Dan ujungnya mama saya, mama boleh pesen orange juice. Dia sopan. Saya bilang ini nih yang keren nih. Walaupun saya bilang tetap mahal, mau orange juice tetap mahal. Tapi dia kasih air susunya buat saya gitu. Kan dia kasih air susunya gitu buat saya. Bertahun-tahun kan dia kasih. Jadi dia dengan sopan bilang, mama boleh orange juice. Sangat boleh, mama boleh, cuman yang lain kurang ajar nih, yang lain kurang ajar. Hati mau ngomong gitu. Tapi saya bilang, saya kuat-kuatin, tahan-tahanin. Kan firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya gini, kuat-kuatin, tahan-tahanin. Ya udah pesen semua, pelangi. 25 orang. Saya lagi pikir gini, udah kita gak usah makan, udah minum aja ini. Alpukat, terus teh, udah bayar aja udah deh. Kalau minumannya udah segini gimana makanannya gitu. Udah pesen minuman keluar, langsung datang menunya lebih besar lagi, menakutkan. Bapak mau pesen makanan, aduh ini dia. Terus saya tanya, mau makan apa? Bebek, waduh bebek. Terus dia bilang ayam goreng ada, udah saya capek, saya bilang udah pilih aja sendiri. Ambil, saya doa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tobatkan mereka semua Tuhan. Makan saudara, 25 orang itu berminyak. Begitu selesai bukan persoalannya makan, tapi siapa yang mau selesaikan ini semua gitu. Saya ke WC terus saya lihat persembahan kasih, enggak cukup. Saya udah bilang sama istri saya, aduh. Istri saya dari depan itu, dari bawah meja sudah tendang-tendang kaki saya. Saya jawab, tapi Tuhan itu baik. Dia lawat kita loh. Apa saudara? Tiba-tiba seorang konglomerat lewat. Istrinya lihat saya, Pak Pendeta. Terus saya lihat, terus dia bilang, Pak selamat Natal tahun baru. Saya bilang, amin. Terus suaminya bilang, Pak iya, dia duduk di situ makan. Itu kesalahan mereka makan di situ. Bagi saya berkat, bagi mereka kesalahan. Habis selesai makan, istrinya cuci tangan. Terus dia lihat di kaca, lihat saya lagi, Pak. Terus saya bilang, iya. Terus dia kembali, terus dia jalan duluan sama anak-anak, terus dia bisikin sesuatu dengan suaminya. Suaminya gini mungkin, udah saya nggak anggap itu. Begitu selesai, suaminya bayar. Nah itulah Tuhan, saya bilang itu Tuhan deh. Kalau Tuhan kalau udah bekerja sesuatu udah sulit, ditahan sulit. Sebetulnya dia perhatikan kasir aja gitu. Saya yakin tangan Tuhan tonjok nih. Dia pakai lihat saya lihat dia. Terus saya bilang, Pak, shalom. Saya bilang lagi, shalom. Saya berdiri, saya bilang, shalom. Dia pikir saya undang dia, jadi dia langkah ke saya. Itu puji Tuhan. Dia dekati saya, Pak, selamat Natal. Saya bilang, iya bro, selamat Natal juga, Tuhan memberkati. Terus saya mau memperkenalkan ini kepada keluarga saya biar mereka kenal. Saya bilang, hey guys, ini Om titik-titik, say hello gitu, say hello. Mereka salah, tapi salah yang membawa keberuntungan. Mereka berdiri semua bilang begini, terima kasih Om, terima kasih Om. Saya bilang, enggak, dia enggak bayar, aduh. Jadi si Om enggak enak bilang, iya sama-sama. Udah bebannya di dia jadinya gitu. Begitu saya mau minta bon, dia udah jalan duluan. Waktu saya minta bon, tiba-tiba pelayan Tuhan datang kepada saya. Pak mohon maaf Pak, diampuni Pak.
Ternyata bonnya sudah diambil alih dengan bapak yang tadi di sini. Maaf ya Pak, maaf. Udah dibayar semua. Saya bilang, Mbak, dengar baik. Kalau ada orang bayar kita, nggak perlu minta maaf. Saya lihat itu ampun deh itu bon. Itu hampir 5 juta. Kalau saya yang bayar, saya mungkin batuk 18 kali. Tapi lihat ketika Tuhan melawat kita. Kenapa? Ada kebersamaan di situ. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selalu mau bersama-sama, ada perbedaan, mau tetap sama-sama. Amin. Dan yang kedua, Anda lihat ayat yang ke-12. Mari baca sama-sama ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saya namakan ayat yang ke-12 bahwa persoalan mereka yang sudah tidak bisa diatasi. Persoalan mereka ini adalah persoalan janda itu. Lihat baik. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ini masalah yang pertama. Yesus tidak langsung serta-merta menjamah, tetapi baru sampai dekat pintu kota saja. Kedua, ada orang mati diusung keluar. Sudah mati, mati itu masalah. Mama saya mati, masalah buat saya. Rasanya persoalan gitu. Dua. Yang ketiga, di situ dikatakan anak laki-laki lagi. Dia punya anak laki-laki lagi. Anak yang meneruskan dinasti ini. Anak yang bisa diandalkan baik di Yahudi maupun di Indonesia rasanya sama. Anak laki-laki rasanya begitu. Suka sering kali dikategorikan sebagai orang yang bisa meneruskan. Entah itu marga maupun juga pekerjaan. Dan yang keempat, persoalan yang keempat adalah anak tunggal lagi saudara. Jadi ibu ini bukan punya anak 7, 14, 21, tapi hanya 1 mati lagi. Udah 4 dan yang kelima, Alkitab katakan ibu ini sebelum ditinggalkan oleh anaknya yang laki-laki ini sudah janda statusnya. Artinya sudah ditinggalkan lebih dulu oleh suaminya. Saudara, dan yang keenam saya lihat begini. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ya mungkin cuma bilang kasihan, ya turut berduka cita. Ya aduh baik-baik aja bu. Hal yang kedua, kapan Tuhan melawat kita? Rasa-rasanya ketika persoalan dalam hidup sudah tidak bisa diatasi, Tuhan melawat kita. Amin saudara. Ketika kita udah bilang, Tuhan udah setengah mati. Tuhan bilang belum mati. Tuhan udah 3/4 nih mati. Tuhan bilang belum mati. Tuhan udah hampir tenggelam. Tuhan bilang belum tenggelam. Ketika kita sudah, udah Tuhan, udah gak tahan. Di situ biasanya Tuhan melawat kita. Amin saudara. Saya lihat hidup saya juga begitu. Ada begitu banyak persoalan dan bertubi-tubi. Dan saya bilang, aduh rasanya udah gak kuat. Aduh hancur aku. Aduh rusak deh. Aduh putus deh. Aduh habis. Enggak. Dulu punya hutang ratusan juta, aduh habis dah, hancur. Tuhan melawat saya. Dan dia bayar tidak ada 1 sen pun hutang yang tertinggal. Ketika saya belum punya rumah di usia yang ya sudah cukup sangat dewasa, udah menikah gitu. Saya lihat rumah itu juga belum dapat 23 tahun. Lebih waktu saya masih dengan mama saya kontrak rumah dengan istri saya udah puluhan tahun juga. Kita menikah 23 tahun mungkin selama 15 tahun kita kontrak rumah terus. Dari satu tempat dari yang namanya kos sampai kontrak gitu. Dan kadang saya bilang aduh Tuhan udah gak tahan. Pernah satu saat gitu saya mau perpanjang, udah gak bisa diperpanjang. Bahkan pakaian-pakaian saya sudah taruh di depan oleh mereka dan mereka sepertinya mengusir. Saya bilang sama istri, saya bilang sama mereka supaya mereka perpanjang 2 minggu lagi, 3 minggu lagi biar aku dapat 5 juta untuk meneruskan kontrak. Tapi Tuhan gak buka jalan. Dan saya harus cari kontrakan baru dan Tuhan bekerja dan Tuhan melawat saya. Ada seorang teman yang bisa membantu pinjaman hari itu juga.
Dan saya bisa lari cari rumah dan hanya dalam satu putaran saya lihat ada di satu jalan dekat rumah ibu saya ada seorang anak lagi pakukan. Itu papan pengumuman tertulis rumah ini dikontrakkan. Dan saya langsung berhenti. Ibu itu lagi nyapu terus saya bilang, Bu ini rumah mau dikontrakkan. Dia bilang iya itu. Orang Betawi bilang iya itu. Dia punya pengumuman juga udah ada di situ. Terus saya bilang, Bu berapa harganya? Saudara tahu dia bilang berapa? 5 juta, saya dapat pinjaman pas 5 juta. Terus saya bilang, Bu 5 juta berapa Bu? Ya 5 juta, tapi 2 tahun 10 juta. Tiba-tiba ada furniture yang mau dijual pakai mobil lewat. Dia bilang furniture tinggal 1. Dan ternyata itu bangku. Dan saya lihat bangkunya cukup bagus. Saya bilang, Pak tinggal 1 nih harganya 400 ribu tapi sekarang diskon 250. Saya bilang sama ibu ini, Bu begini Bu harganya 4 juta 750 aja Bu. Saya mau beli bangku ini 250, boleh ya Bu? Itu ibu Haji bilang, ya udahlah bolehlah daripada saya nunggu orang ngontrak. Itu juga baru dinaikin, dia bilang sama dia punya keponakan turunin lagi. Saya bisa kontrak di situ, saya telepon istri saya, Ma cepat pindah, kita dapat rumah gitu. Ketika persoalan sudah sulit diatasi, ternyata saya sampai di rumah itu hari ini, rumah itu saya bisa beli gitu. Jadi Tuhan paksa sepertinya untuk terjadi persoalan di rumah kontrakan saya yang terdahulu, di rumah kosan saya terlebih dahulu, untuk memindahkan saya mendapatkan kontrak satu rumah, dan 1-2 tahun kemudian saya beli rumah itu. Saya mau katakan buat saudara yang kedua, ketika persoalan sudah sulit diatasi, kanan kiri salah, depan belakang salah, mau naik salah, mundur salah, di bawah salah, sepertinya salah semua. Biasanya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Dan yang ketiga, coba Anda lihat di ayatnya yang ke-13, mari baca sama-sama. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Rasanya aneh perkataan Tuhan, orang lagi kesusahan masa gak boleh nangis gitu loh. Kalau saya ada di rumah duka pada saat itu, terus Anda melawat ibu saya yang sedang terbujur gitu jasadnya, terus Anda lihat saya nangis, terus Anda bilang, Pak jangan nangis. Mungkin saya akan bilang, aduh Bu atau Pak, ini kan ibu saya. Tapi Yesus bilang begini, don't cry, don't weep. Apa sih maksudnya? Hal yang ketiga, kapan Tuhan melawat kita? Yesus itu bukan pribadi yang raja tega, tapi dia raja kasih. Dia mau supaya ibu ini tidak larut di dalam persoalan. Dia mau ibu ini tetap tegar. Yang ketiga, ibu ini harus ganti kedukaan dengan sukacita. Amin, saudara. Hal yang ketiga, kapan Tuhan melawat kita? Di rumah jangan merengut terus. Muka. Suami belum sampai di pekarangan rumah, istri sudah, Papa. Suami belum standarin motor, udah, Papa. Suami, iya mah, bawa enggak? Hah? Suami ya, Pak, nggak usah pulang. Makan sama tempe salah, sama ikan asin salah, sama kangkung salah. Cuma ada sedikit daging salah, cuma ada sayur asem. Ganti itu dengan sukacita. Hai Ma, hai. Istri, hai Pa. Nanti kita lihat berkatnya akan mengikuti. Dulu saya sama istri begitu, bisa tinggal 2 senti. Apa sih Mama? Apa? Istri saya jawab, kenapa juga Papa? Hah? Gitu. Tinggal 2 senti. Saya udah teriak. Istri saya juga teriak gini, cekek gue, cekek. Saya jawab, siapa yang mau cekek lo? Enggak ada yang mau cekek. Itu tangan udah terangkat, mau ngapain? Saya bilang cuma mau elus leher aja. Kali-kali kalau ada berkat, aku belikan kalung buat engkau. Padahal memang niatnya mau cekek gitu.
Ibu saya yang ajar saya. Di keluarga tuh, di rumah tangga jangan ribut. Amin, saudara. Sama anak juga begitu. Saya nggak pernah ngomong sama anak saya, Mercedes, sini. Terus dia kayak anjing deketin kita. Saya kalau panggil dia, sayang, sini. Dia gini, Papa aku udah umur 20, Papa panggil-panggil gitu, ngapain sih? Apain sih? Malu lagi sama teman. Sini. Terus, ada apa sih? Enggak, I just wanna say I love you. Oh, I love you too. Dia bisa duduk di pangkuan saya, dia ciumi saya. Papa, I love you, Pa, I love you too. Baru dia bisik, Pa minta uang jajan dong. Ketika kedukaan kita jadi sukacita. Amin. Datang ke gereja nggak perlu. Kok apa kabar? Ya lo lihat bagaimana nih, baik apa enggak nih? Kalau jadi usher harus. Ada satu gereja ushernya luar biasa. Dari jauh dah. Saya belum buka pintu mobil dia udah ketawa. Saya bilang sama istri, dia ngomong apa nggak jelas lihat. Tapi cuman mau kasih lihat keramahan gitu. Apa kabar, Pak? Waktu saya buka pintu, Pak, apa kabar? Mau nggak mau kita jawab baik. Terus langsung, Bu, apa kabar, Bu? Padahal orang sederhana nggak kaya, tapi hatinya besar. Umurnya sudah 50 tahun lebih, tapi seperti umur 39. Kenapa? Selalu ketawa. Selalu sukacita. Ada teman saya ya, kalau saya lihat dia, cucunya aja 12. Anaknya 4. Tapi saya lihat bapak ini ketawa terus. Kalau ketemu sama saya, Pak bagaimana kabar? Amin, Pak Pendeta, amin. Oh cukup ya Pak, amin, dicukup-cukupin, Tuhan pasti cukupi Pak Pendeta, amin. Kita senang gitu loh. Tapi ada satu teman saya, dia pengusaha. Belum saya tanya dia udah jawab. Aduh Pak, susah. Zaman susah. Jadi kita nggak enak mau khotbah aja nggak enak depan dia. Baru ketemu dia baru saya bilang, Bro, dia udah, aduh Pak, susah. Waduh, susah. Saya bilang bagaimana bisnis? Waduh, susah, Bang. Dagang gimana? Waduh, Pak, sepinya minta ampun dah. Tapi aneh tiap tahun beli toko. Tahun depan saya ketemu dia lagi, Pak, waduh susahnya minta ampun, Pak. Saya dengar kemarin beli toko, ya kemarin, sekarang susah, Pak, susah. Akhirnya Tuhan izinkan susah beneran. Satu saat dia sakit, stroke. Istrinya telepon. Pak Pendeta, datang dong ke rumah sakit, kenapa? Biasa sih engkau miring. Baru dia bisa berubah. Saya buka pintu dia gini, Pak Pendeta. Saya tadi mau jawab, aduh susah. Susah sembuh nih yang begini, susah. Dia pasti sakit hati kan. Saya udah ada niat, wah susah. Miringnya udah kebanyakan nih miring. Waduh, susah. Ini bisa jadi bulat nih, susah gitu. Saya lihat dia, gimana kok? Baru dia bilang, baik, sangat baik. Gimana penyakit? Baik. Oh ya udah kalau baik, saya jalan dulu. Mbak Pendeta doain dulu dong. Yo. Nah udah saya pegang kepalanya gitu. Bapak dalam sorga, dia ambil tangan saya untuk pegang dia punya mulut. Sekalian, saya kan juga punya dendam sama dia gitu. Sekalian saya ubek-ubek itu mulut. Nah, akhirnya saya lupa juga, ini tadi ke kiri atau ke kanan sih. Saudara, ketika duka cita kita rubah jadi sukacita, betul? Amin. Biar kadang-kadang gak punya duit, tapi oh Tuhan ya. Sebab Tuhan baik.
Saya kalau nyanyi di rumah itu di kamar mandi, oh betapa dalamnya, itu semprotan air. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi, air masuk, kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Begitu keluar tiba-tiba istri saya tuh lagi nyapu ikut, betapa dalamnya kasih setiamu, 2.000 perak tuh, betapa besarnya, lupa dengan 2.000. Anak saya juga baru pulang gitu, kebaikanmu, hidupku dipenuhi. Jadi penuh rumah kita dengan kemuliaan Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim itu berkat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Tunduk kepala kita dong. Kami sangat diberkati. Ternyata masalah tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan-Mu. Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Kami tahu Engkau senantiasa mau melawat kami ketika kami mau tampil bersama. Perbedaan itu biasa, tetapi perpecahan itu yang tidak biasa. Ajar kami untuk selalu mau menyatu dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam pelayanan, dimanapun kami ditempatkan. Jadikan kami pribadi yang mudah untuk disatukan. Yang kedua, ajar kami untuk sadar Tuhan tidak akan pernah menguji kami melebihi kemampuan kami. Bahkan pencobaan yang ditimbulkan pun dari iblis ataupun dunia tidak akan pernah melebihi kemampuan kami. Pasti Tuhan akan turun tangan. Ketika persoalan itu sudah sulit diatasi, pasti Tuhan yang akan mengatasinya. Dan yang ketiga, ajar kami juga selalu merubah duka cita menjadi sukacita. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bisa bersuka cita, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas kehidupan nafas, rezeki yang Tuhan limpahkan dan berikan bagi kami. Berkati jemaat Betani, Nginden, Surabaya. Berkati hidup mereka, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, hidup, tubuh, jiwa, dan roh. Kesehatan mereka Tuhan, pergaulan, studi, pendidikan, jodoh mereka, pelayanan gereja mereka. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah diberkati Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara.